السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها للتفريق بين الحلال والحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المان بالنعم الجسام. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله المفضل على كل الأنام. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات rahimakumullah. Para hadirin hadirat serta para pendengar yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pelajaran kita masih membahas tentang adabul jumu'ah, di mana daripada etika atau amalan-amalan yang dianjurkan di hari Jumat yang seyogyanya dilakukan oleh hamba yang betul-betul menginginkan akan kesuksesan di dalam melakoni kehidupan di dunia ini, terutama di dalam mensyukuri akan anugerah yang namanya Yaumul Jumu'ah, yaitu sebagaimana pelajaran kemarin, wa qiraatu suratil kahf yaumaha wa lailataha, dan dianjurkan disunahkan untuk membaca suratul kahf dan malah memperbanyaknya, yang mana timingnya, waktunya yaumaha, di hari Jumat dan di malamnya, malam Jumat, sebagaimana hadis-hadis yang sudah saya sebutkan pada pelajaran yang telah lewat. Dan begitu besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala yang namanya hari Jumat untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dianjurkan pula untuk memperbanyak membaca surat-surat berikut ini, yaitu suratul An'am. Jadi selain suratul Kahf, suratul An'am. Nah, ini hadisnya juga sudah saya terangkan pada pelajaran kemarin. Surat Ad-Dukhan, surat Al-Imran, suratul Mulk, itu Tabarak ya, surat Toha, surat Alif Lam Mim As-Sajdah, surat Hud, surat Yasin. Ini daripada surat-surat yang kita semua dianjurkan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dikhususkannya hari Jumat untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad, yaitu dengan memantapkan akan bacaan surat-surat yang telah disebutkan tadi. Selain anjuran untuk memperbanyak akan zikir, tasbih, istighfar, dan lebih-lebih as-shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam hal ini anjuran untuk memperbanyak akan bacaan-bacaan daripada surat-surat zikir, tasbih tadi itu ya, pada hari Jumat dan pada malam Jumatnya. Namun yang lebih utama lagi yaitu ba'da sholatis subuh, seperti yang sudah saya terangkan pula pada pelajaran yang telah lewat, agar benar-benar dalam hal ini memantapkan akan zikir, qiraatul Quran, dan as-shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang mulia tersebut.
Dan bila tidak mampu untuk mengulang-ulang akan bacaan surat-surat tersebut, maka jangan lupa untuk memperbanyak akan suratu Ahad, Allah SWT lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat apa itu? Suratul Ikhlas. Hendaknya memperbanyak suratul Ikhlas. Itu. Jangan membiarkan akan kesempatan malam Jumat dan hari Jumat tadi itu untuk hal-hal yang tidak berbau ibadah atau zikir. Makanya di dalam masalah dunia, ya, bekerja itu justru bukan waktunya yang tepat untuk bekerja di hari Jumat, karena hari Jumat ini adalah merupakan sekali lagi kekhususan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat-umat terdahulu mengharapkan, menginginkan untuk mendapatkan hari Jumat. Namun Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya dan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi suatu hal yang tercela syar'an kalau pada hari Jumat masih saja mengutamakan akan dunia, ya, dengan alasan kerja, ya, cari nafkah, sampai membiarkan kesempatan akan zikir atau as-shalah ala nabi, qiraatul Quran tadi, ya, membiarkannya begitu saja tanpa diisi dengan apa yang telah disunnahkan oleh Asy-Syari'ul Hakim. Ini suatu hal yang tercela, malah sangat menyakitkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala diberi anugerah yang teramat besar kemudian menyia-nyiakannya. Ingat, Banu Israil itu sampai tercela, bahkan sampai dilaknat karena tidak pintar-pintar mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tadinya Banu Israil dijadikan umat yang termulia sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena mereka itu tadi menyia-nyiakan kesempatan, bahkan justru mereka bandel terhadap nabi-nabinya, maka dilaknat oleh Allah. Dibalik nikmat tadi diambil dan dapat diganti dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi Bani Israil jilid kedua. Ini sangat menyedihkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam manakala kita berangkat ke masjid sementara kaum muslimin baru pulang dari pasar, baru nutup bedak. Coba harus dibayangkan kalau seandainya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad, berada di depan masjid Jami' ini, kemudian melihat umatnya baru pulang dari pasar. Tidak malu? Tidak ada perasaan takut kelak tidak diterima sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Rasul saatnya berdiri di depan pintu Jami' ini, melihat si fulan baru pulang dari pasar sambil membawa kresek, seakan-akan tidak bisa urip kalau tidak kerja hari Jumat. Ini keterlaluan, tidak pantas menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara untuk menumbuh kembangkan akan kecintaan kita kepada Rasul, yang mana dengan demikian akan menjadikan kita betul-betul mantap untuk ittiba terhadap Rasulullah dan memaksimalkan akan pelaksanaan syariat Nabi Muhammad SAW pada diri-diri kita. Harus demikian. Dalam segala hal harus membayangkan, kalau ada Rasulullah bagaimana kita ini. Apa berani kita manakala Rasul berdiri, ya, di depan ini, terus kita mau jalan di pinggir di jalan seberang sana. Malu. Ya, berarti apa? Berarti tidak benar. Ini yang harus kita selalu bayangkan. Makanya waktu haji, waktu di Makkahul Mukarramah, ya, melihat orang lagi tawaf gendong ibunya, nah, kita harus
membayangkan kalau ada Rasulullah ya melihat umatnya itu begitu birrul walidain, cinta sama ibunya, apa tidak nangis Rasulullah SAW? Apa tidak mengangkat tangannya beliau mendoakan supaya si anak yang birrul walidain tadi itu dijadikan hamba yang dicintai oleh Allah. Begitu pula waktu kita di atas Masjidil Haram melihat orang yang lagi tawaf meninggalkan akan pekerjaannya. Kalau ada Rasulullah bagaimana gembiranya Rasulullah manakala melihat umatnya betul-betul mengikuti syariatnya. Ya, begitu pula sekali lagi kata Imam Ghazali, daripada tanda-tanda kita mensyukuri akan dijadikannya kita bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kita di dalam kaitannya kita dengan hari Jumat kita betul-betul menjadi orang-orang yang mantap di dalam mengisinya dengan al-amal as-salihah. Maka seperti yang disebutkan tadi, dianjurkan untuk kita mengisi akan malam Jumat dan hari Jumat dengan berbagai macam aktivitas ibadah seperti yang disebutkan tadi ya. Juga hendaknya kita memperbanyak sholawat kepada siapa penyebab rahmat yang telah sampai pada kita, yaitu yang biasa disebut al-wasitatul uzma, perantara terbesar antara kita dengan Allah. Siapa gerangan? Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mengingatkan kita betapa kita ini menjadi mulia berkat Nabi Muhammad ya 100% ya berkat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dalam gerak-gerik kehidupan kita dari sejak kita dibangunkan dari tidur sampai kita kembali tidur, lihat itu pasti kita diingatkan dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita menjadi umat beliau, bahkan menjadi orang yang beriman kepada Allah berkat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam lika-liku kehidupan kita selalu kita diingatkan dengan beliau, yaitu disunnahkannya untuk membaca sholawat dalam momen-momen kehidupan kita. Begitu kita bangun dari tidur ya, setelah kita bangun disunnahkan untuk apa itu? Membaca apa? Doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Terus apa? Dianjurkan untuk bersolawat, bukan untuk Nabi itu, tapi untuk mengingatkan kita, kamu ini ya untung dipilih jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau Anda dijadikan Banu Israel, bisa menolak? Tidak bisa. Dijadikan Nasrani, bisa demo? Tidak ada demo, itu tidak berlaku demo ya terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Sifat dolim ya, sifat ketidakadilan itu ditujukan kepada Allah. Itu hak Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi harus kita mensyukurinya. Itu bukan hanya dengan ucapan, dengan memantapkan akan anugerah tadi itu dengan betul-betul mengisi waktu kita, saat kita, terutama hari Jumat tadi, dengan amalan-amalan yang mengembirakan akan Allah dan Rasulnya ya. Begitu pula manakala kita akan wudhu, disunnahkan untuk membaca as-shalah ala nabi. Selesai wudhu disunnahkan berdoa, hendaknya diisi dengan as-shalah ala nabi. Begitu pula keluar dari rumah, buka pintu, disunnahkan baca as-shalah ala nabi. Ke masjid, sampai di masjid melangkahkan kaki kanan untuk masuki masjid, disunnahkan baca apa? Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu pula waktu azan, pengingat masuknya waktu untuk kita berbicara dengan Allah ya. Itu tidak dinamakan adzan kecuali pasti diisi dengan wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah.
untuk mengingatkan bahwa kita ini semata-mata dapat rahmat karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula yang namanya salat, hendaknya diisi dengan salat ala nabi. Begitu pula doa setelah salat, keluar dari masjid baca salat ala nabi, jumpa kawan salaman baca salat ala nabi, membuka toko ya baca salat ala nabi, lupa baca salat ala nabi, berdoa hendaknya diawali dengan as-shalah ala nabi, khatib khutbah hendaknya diisi dengan as-shalah ala nabi. Semua ini semuanya untuk mengingatkan bahwa kita tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hendaknya kita mensyukuri anugerah tersebut dengan memperbanyak as-shalah ala nabi, terutama di hari Jumat dan malam Jumat. Sebagaimana dalam hadis Nabi bersabda, "Aktsiru minas sholati alayya fi yaumil jum'ah fi lailatul gharra wal yaumil azhar." Perbanyaklah untuk membaca salat kepadaku pada malam yang penuh barokah dan pada hari yang sangat banyak akan pahalanya. Al-azhar itu bunga yang berkah, maksudnya yang penuh dengan barokah, penuh pahala, yaitu malam Jumat dan hari Jumat. Ini kita dianjurkan untuk membaca as-shalah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara lain dianjurkan untuk membaca sighah Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya. Jadi sighah-sighah lain boleh ya. Cuman dalam hal ini selain sighah-sighah lainnya dianjurkan untuk membaca sighah salawat Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam 80 kali. Itu. Jadi baca sighah-sighah lainnya ya dan sighah ini. Dalam hal ini membacanya 80 kali khusus untuk sighah Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim ya. Ini daripada fadilahnya menurut Al-Imam Al-Ghazali tidaklah ia meninggal terkecuali terlebih dahulu istama'a bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini daripada fadilahnya as-shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada fadail as-shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini saya rangkum dalam karangan saya tentang al-ad'iyah al-mubarakah di ummati Nabi Muhammad sayyidil sukuni wal harakah, di mana daripada anjuran untuk kita lakukan di hari Jumat, yaitu hendaknya kita membaca setelah salatul Jumat membaca al-musabbihat seperti yang biasa dilakukan ya, yaitu suratul Fatihah 7 kali, suratul Ikhlas 7 kali, suratul Falaq 7 kali, suratul Nas 7 kali. Ini dari segi fadilah. Walaupun hadisnya hadis dhaif, malah syadidud dha'f ya. Namun dari segi fadilah sangat besar ya. Dan malahan sebagian daripada ulama menganjurkan untuk kita membaca subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim bihamdihi, astaghfirullah 100 kali. Ini semuanya setelah sholatul Jumu'ah ya, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim bihamdihi, astaghfirullah 100 kali. Dan baca ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Jadi dari 3 kali sampai 70 kali. Ini insyaallah menjadikan akan segala kebutuhan kita baik duniawi maupun ukhrawi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula membaca ya Kafi, ya Mughni, ya Fattah, ya Razzaq 10 kali. Ini biasa ya Kafi, ya Mughni, ya Fattah, ya Razzaq kita
baca untuk orang-orang yang menginginkan rizki yang banyak. Ini biasa dibaca 10 kali ba'da kulli fariidhah. Namun di ba'dal Jum'ah lebih utama 10 kali. Ya Kafi ya Mughni ya Fattah ya Razzaq. Nah, ini bagi yang ingin diberi oleh Allah kelancaran dalam rezekinya, hendaknya membaca banyak-banyak, membaca ya Kafi ya Mughni ya Fattah ya Razzaq. Ini banyak saya ijazahkan pada jamaah ya. Ajastukum bihadil ijazah. Ajastukum bihadil ijazah. Ajastukum bihadil ijazah. Dan begitu pula daripada anjuran untuk dibaca di hari Jumat, yaitu membaca alhamdulillah wa syukurulillah 100 kali ya. Ini kalau bisa di saat sebelum khotib naik ke mimbar ya. Ini kalau tidak bisa ya ba'da sholatil Jumu'ah. Begitu pula membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nah, ini semuanya menunjukkan betapa besarnya anugerah Allah SWT yang namanya hari Jumat. Begitu besarnya fadilah daripada yang namanya Yaumul Jum'ah, banyak daripada as-salafus saleh yang justru berpuasa di hari Jumat. Namun ingat, berpuasa sendirian di hari Jumat, maksudnya puasa hanya hari Jumat saja, ini hukumnya makruh. Maka beliau menggandengnya dengan berpuasa sehari sebelumnya atau dengan sehari setelahnya. Jadi Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Ini dari besarnya fadilatul Yaumil Jumu'ah. Nah, ini umumnya dari kita keluar dari dunia tanpa mampu memaksimalkan akan anugerah yang namanya Yaumul Jumu'ah ini. Ini mari kita berusaha untuk untuk meraih akan anugerah yang diberikan oleh Allah pada kita fi Yaumil Jumu'ah. Ini saya singkat aja. Ya. Dan daripada amalan-amalan yang dianjurkan untuk dibaca di hari Jumat, manakala kita diberi anugerah untuk bisa melangkahkan kaki ke al-jami' ya, untuk melakukan sholatul Jumat, hendaknya kita tetap ada di masjid sampai asar atau bahkan sampai maghrib. Itu kalau betul-betul ingin dikatakan pantas menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini tinggal kita bercermin saja pada diri kita. Nah, biasanya ba'dal Jum'ah cepat-cepat keluar. Nah, untuk apa? Ini pasti jawabannya ada pada diri kita. Nah, ini kalau berlama-lama di masjid terus keringgingan, ini katanya fihi nuqat minan nifaq, ada anuan daripada kemunafikan. Ini hari Jumat sampai asar kok, yang dengar itu waduh sampai asar, apalagi sampai maghrib. Ya memang segitu tingkatan atau daripada keimanan kita. Begitulah tipisnya akan akan keimanan kita. Padahal dianjurkan untuk selalu di masjid ila al-maghrib. Apa sih beratnya kalau menurut logika? Tapi kenyataannya demikian, ya kan? Seminggu itu 1 hari saja untuk ibadah merasa berat, seperti rugi. Menghadiri pengajian ya lebih dari waktunya sudah tolak-tolak seperti kepanasan. Nah, ini perlu menangisi dirinya. Pasti ada ada masalah pada keimanannya. Kalau bal-balan ya tidak ada waktu, atau tidak biasa qiyamul lail, waktu bal-balan ya qiyamul lail semuanya. Tapi qiyamul lail untuk ini kan harus kita bercermin ya, umur 70 tahun masih begini. Ini mesti menangis ya kan. Kata Imam Nawawi, orang yang demikian
terus tidak menangis, perlu dibentuk kepalanya di mana tembok. Katanya dalam hadis ini, tabaku fa illam tabku fatabaku. Kalau anda ini tidak bisa menangis, menangis itu gambaran daripada apa? Rahmatil qulub. Tidak bisa menangis, ya ingat dosa-dosa anda atau umur anda yang panjang, di mana diberi kesehatan, tidak jarang sakit, itu lebih banyak sia-sianya daripada apa? Daripada bermanfaatnya. Itu cukup bagi si muslim untuk menangisinya. Lah kalau masih saya tidak bisa menangis, ya ada cekal listrik masih banyak di depan masjid ini untuk dibentuk kepalanya. Betul, tidak pantas. Umur panjang, punya putu, punya keluarga, tapi dalam masalah pondok akhirat sama sekali nol. Dunia. Selalu dalam momen-momen ibadah nanti dulu, masih belum siap, belum ini. Sampai kapan? Yang bikin belum siap nafsunya. Allah sudah ingatkan, itu dari anda sendiri. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka mari kita memaksimalkan anugerah Allah yang namanya hari Jumat, ya. Antara lain apa? Hendaknya berusaha untuk mendapatkan saatul ijabah, ya. Yaitu waktu di mana bila kita berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sengaja Allah mengabstrakkan akan saatul ijabah pada hari Jumat, yaitu tadi sebagai isyarat kamu sudah cukup bergelimang menjadi budak dunia itu dalam 6 hari. Masuk 1 hari ini masih masih ditimbang-timbang, ya apa rugi. Ya, itu kalau tidak ke pasar, orang digambarkan coba yang modelnya untungnya bakal banyak. Ya nanti Pak Poai ke masjid ke pasar hari Jumat, ya hasilnya gitu. Loh ini seberapa puluh tahun. Ini maka mari kita berusaha untuk menyadarkan diri kita dalam hal ini, yaitu antara lain dengan memantapkan akan timing yang namanya hari Jumat dengan berusaha untuk mendapatkan saatul ijabah. Begitu besarnya anugerah Allah pada kita dengan adanya saatul ijabah, maka diabstrakkan sehingga ulama ikhtalafu tentang saatul ijabah itu sampai Imam Ibn Hajar mengatakan 42 qaul, ada 42 pendapat tentang saat al-ijabah tadi. Itu dimulai dari apa? Dari terbitnya matahari. Ya. Ini saya sebutkan yang yang paling kuat dalilnya. Kedua, di saat tergelincirnya matahari, itu masuk waktu al-Jumu'ah, masuk waktu ad-Dhuhur. Ketiga, di saat naiknya khatib ke mimbar. Keempat, di saat duduknya khatib. Keempat, di saat duduknya al-khatib, ya. Kelima, di saat duduknya al-khatib di antara 2 khutbah. Ketujuh ya. Keenam, di saat iqamah. Kedelapan, di saat berdirinya orang-orang untuk melakukan sholatul Jumu'ah. Ketujuh, di saat terbenamnya matahari. Ya, ini sedikit daripada pendapat ulama tentang saatul ijabah di hari Jumat, ya. Dan jangan lupa di hari Jumat kita, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, harus menjadikan hari Jumat itu hari yang kita fokuskan untuk akhirat. Ya, maka selain apa yang disebutkan tadi,
dianjurkan untuk melakukan berbagai macam daripada anwa'ul bir, amal-amal kebajikan, ya, antara lain yaitu dianjurkan untuk memperbanyak sedekah di hari Jumat, ya. Dan begitu pula di hari Jumat dan malam Jumat dianjurkan untuk memperbanyak silaturahim, terutama pada keluarga, ya, di hari Jumat dan malam Jumat. Jadi malam Jumat dalam kaitannya dengan fadhail itu sama dengan hari Jumat, ya, karena qiyasan ala yaumil Jumat. Dan juga mengikuti pendapat al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan balaghani anna du'a yustajabu fi lailatil jumu'ah, ya, telah sampai padaku bahwasanya doa itu mustajab pada malam Jumatnya, bukan hanya pada hari Jumatnya. Maka di situ ulama mengkiaskan semua amalul khair wal bir tadi, ya, pada malam Jumat itu sama dengan sama fadilahnya dengan amalul bir yang dianjurkan untuk dilakukan di hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.